billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i wash-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quraisy ayat 1-4. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Evaluasi formatif dan sumatif memiliki peran yang berbeda dalam pembelajaran. Evaluasi formatif membantu guru dalam memantau kemajuan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan mengarahkan pengajaran selanjutnya. Sementara itu, evaluasi sumatif memberikan gambaran keseluruhan tentang pencapaian siswa dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan seperti penentuan kelulusan atau promosi siswa. 1. Karakteristik evaluasi pembelajaran. Validitas. Evaluasi yang harus mengukur apa yang seharusnya diukur dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Reliabilitas. Evaluasi harus memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Model evaluasi pembelajaran. Penilaian diagnostik. Evaluasi yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman awal siswa. Penilaian formatif. Terintegrasi evaluasi yang terintegrasi ke dalam proses pembelajaran sehari-hari seperti tugas harian, diskusi kelas, atau proyek. 3. Pendekatan evaluasi pembelajaran. Penilaian berbasis kinerja, mengukur kemampuan siswa dalam situasi nyata atau tugas yang autentik. Penilaian portofolio, mengumpulkan dan mengevaluasi karya siswa dan karya siswa yang mencerminkan kemajuan dan pencapaian mereka. Prosedur pengembangan evaluasi pendidikan melibatkan serangkaian langkah konkret. Berikut adalah beberapa poin dalam penting yang dapat membantu memahami prosedur pengembangan evaluasi pendidikan berdasarkan studi kasus yang dilakukan. 1. Identifikasi kebutuhan evaluasi. Proses pengembangan evaluasi pendidikan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan evaluasi yang spesifik. 2. Perencanaan dan desain evaluasi. Setelah kebutuhan evaluasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan dan merancang evaluasi. Pengertian tes dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses pengukuran dan penilaian kemajuan dan pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang pelajaran. Tes dalam evaluasi pendidikan memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Pengukuran objektif. Tes dirancang untuk memberikan pengukuran yang objektif terhadap kemampuan siswa. 2. Validitas. Tes harus memiliki validitas, yaitu kemampuan tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 3. Reliabilitas. Tes harus memiliki reliabilitas, yaitu kemampuan tes untuk memberikan hasil yang konsisten dan diandalkan. Pengembangan instrumen non-tes dalam evaluasi pendidikan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan instrumen penilaian. Selain tes tradisional, berikut adalah beberapa aspek yang dapat dipahami dari perspektif pengembangan instrumen non-tes. 1. Tujuan pengembangan instrumen non-tes. Instrumen non-tes dikembangkan dengan tujuan yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fokus pada pengukuran yang holistik dan memiliki mendalam terhadap pencapaian pembelajaran.
melampaui pemahaman konsep semata. 2. Proses desain instrumen non-test. Proses pengembangan instrumen non-test melibatkan tahapan desain yang cermat, termasuk identifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan relevan. Desain instrumen harus mempertimbangkan berbagai bentuk penilaian seperti tugas proyek, penilaian portofolio, observasi, dan penilaian diri. 3. Validitas dan reliabilitas instrumen non-test. Instrumen non-test harus memenuhi standar validitas, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Reliabilitas instrumen non-test juga penting, menjamin konsistensi dan keandalan hasil penilaian.